Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'd. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amsayna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah bersama-sama kita manjatkan puja serta bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita begitu banyak nikmat dan karunia. Nikmat terbesar adalah nikmat iman dan Islam, sehingga paling tidak setiap harinya kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala 17 kali dalam salat kita, yaitu ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kami kepada jalan yang lurus. Artinya kita memohon keistiqomahan kepada Allah dalam keimanan dan keislaman. Semoga Allah memberikan kita hidayah dan taufiknya, sehingga sampai akhir hayat kita tetap istiqomah dalam keimanan dan keislaman. Kedua kalinya salat dan salam semoga selalu tercurahkan atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri teladan pelita bagi kita di dalam menjalankan agama ini. Jemaah sekalian yang berbahagia, salah satu perkara penting dalam Islam adalah pendidikan bagi anak-anak kita. Kadangkala mendengar kata pendidikan, orang banyak salah memahami. Kebanyakan orang tua hanya sampai dalam pengajaran. Apa itu pengajaran dan pendidikan? Jauh beda. Pengajaran itu mengajar, hanya mentransfer ilmu saja, menyampaikan sudah. Tapi ketika pendidikan, di situ ada niat ikhlas, ada kasih sayang, kemudian ada ilmu di dalam mendidik. Sebagai contoh jemaah sekalian oleh Allah Subhanahu wa taala, kisah Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Beliau didatangi oleh seseorang. Orang pertama datang kemudian bertanya, "Wahai Ibnu Abbas, bagaimana seandainya aku membunuh seseorang? Apakah dosaku diampuni?" Dengan tegas Ibnu Abbas menjawab, "Jangan. Ketika kamu membunuh bisa jadi dosamu tidak diampuni." Lantas orang tersebut pergi. Datang yang kedua, "Wahai Ibnu Abbas, aku ingin bertanya, bagaimana hukum orang yang membunuh orang lain? Kalau dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon ampun dengan taubatun nasuha, sebenar-benar taubat, maka insyaallah Allah akan mengampuni dosanya." Lantas orang yang bersama Ibnu Abbas ini heran. Pertanyaannya sama tapi jawabannya berbeda. Kemudian ditanyalah, maka Ibnu Abbas menjawab, "Yang pertama, kenapa aku jawab bisa tidak diampuni? Karena dia belum membunuh, dia akan membunuh. Seandainya aku bilang dosa membunuh itu diampuni, maka dia akan membunuh. Sedangkan yang kedua, dia sudah membunuh, dia ingin bertaubat. Karena terlihat dari wajahnya, mukanya, yang pertama itu ada dendam, ada ingin amarah, ada ingin rasa membunuh. Sedangkan yang kedua itu berbeda." Apa hubungannya dengan pendidikan anak-anak kita seperti itu?
Artinya apa? Kita lihat keadaan anak-anak kita. Sudah belum kita mempelajari cara mendidik anak dengan benar? Karena itu aset terbesar kita. Saya yakin ketika kita ada sesuatu yang kita cintai, kita sayangi, kita akan rawat itu, kita akan cari tahu ilmunya bagaimana cara merawatnya. Sama, ketika kita memiliki anak, maka kita harus tahu cara mendidik, cara merawat anak kita. Sebagai contoh, ya, mendidik anak laki dan perempuan itu beda. Ada orang tua yang tidak mau belajar, sama aja anak laki-laki atau perempuan sama. Dia seolah hanya menyampaikan saja, itu pengajaran saja. Artinya apa? Sudah saya nasihati, sudah saya sampaikan, tapi caranya belum tentu benar. Ilmunya belum dipelajari, sehingga di kemudian hari anak itu menyusahkan dia sendiri. Lihatlah Rasulullah SAW, beliau mendidik anak-anak luar biasa. Bahkan pembantu beliau Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengatakan, selama aku bersama Rasulullah, membantu Rasulullah, tidak pernah beliau mengatakan, kenapa kamu melakukan ini, kenapa kamu tidak melakukan ini. Nah, itu kan luar biasa pendidikan Rasulullah SAW. Maka tadi pendidikan anak laki-laki dan perempuan, atau mudahnya kita menasihati anak laki-laki dan anak perempuan. Jemaah sekalian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, menasihati anak laki-laki, pertama apa yang harus kita lakukan? Ya, singkat, tegas, jelas. Itu anak laki-laki caranya. Jangan banyak ngomong. Baik ayah maupun ibu, maaf, terutama ibu. Kalau nasihatin anak laki panjang kali lebar, gak akan didengar. Dia akan ingin tahu apa intinya. Singkat, tegas, jelas, itu anak laki-laki. Semakin to the point, itu semakin masuk. Yang kedua, anak laki-laki ya, itu jangan dipermalukan di depan umum. Jangan sekali-kali dipermalukan depan umum. Termasuk, maaf, banyaknya masalah antara suami dan istri. Istri itu marahin suaminya di depan umum. Begitu pula sebaliknya, itu tidak benar. Itu adalah cara yang fatal, salah. Selanjutnya, kalau anak laki-laki, gunakan logika. Ya, tekankan konsekuensi dan tanggung jawab. Jadi anak laki-laki itu logikanya itu diberikan dia untuk berpikir secara logika. Kalau kamu tidak disiplin, bagaimana kamu nanti jadi pemimpin keluarga? Kalau kamu tidak disiplin, kamu nanti bagaimana di kemudian harinya? Kalau kamu tidak sholat sekarang, nanti kamu gimana ke depannya? Gunakan logika untuk laki-laki. Nah, kemudian jemaah sekalian berkenan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini anak laki-laki terutama. Dinasehati jangan ketika amarahnya naik. Gak jadi. Kita itu sebagai orang tua gak tahan, kadang-kadang gak sabar. Penting sampaikan saja. Itu artinya pengajaran, bukan pendidikan. Karena tidak dilihat dulu kondisi yang dinasehati. Jadi saya jelaskan, rincikan atau singkatkan yang untuk laki-laki tadi. Pertama, harus singkat, tegas, jelas. Kemudian jangan dipermalukan di depan orang lain atau depan umum. Kemudian gunakan logika. Kemudian dinasihati setelah emosi reda. Bahkan itu hadis Rasulullah SAW menyebutkan, ketika kita marah, ya, kalau kita berdiri kita duduk, ketika duduk kita berbaring, atau ambil air wudhu bila perlu sholat. Kalau langsung dimarahi dalam keadaan puncak, udah, itu tidak akan masuk. Kadang orang tua tidak memperhatikan hal seperti ini. Kemudian sekarang cara menasihati anak perempuan, menasihati anak perempuan. Namanya perempuan
itu harus butuh kesabaran. Pertama, awali dengan empati. Ya. Jadi seolah-olah kita merasakan apa dirasakan oleh anak perempuan dulu. Dan ini tidak dilakukan kepada anak laki-laki. Jadi anak perempuan biarkan dia bila perlu cerita dulu. Seolah-olah kita merasakan apa yang dia rasakan. Nah, kemudian yang kedua, gunakan sentuhan dan kedekatan. Pegang tangannya, peluk dulu. Ya. Kemudian yang ketiga apa? Validasi emosi hatinya. Artinya apa? Gimana? Sudah tenang. Jadi urutannya itu memang agak panjang, tapi itu caranya. Bahkan anak perempuan, ini kami praktekkan langsung karena kami punya anak perempuan. Alhamdulillah 2 anak perempuan kami. Pernah suatu ketika ya, dia kecewalah dengan kami karena ada suatu hal tidak kami kasih sesuatu. Terus kami dekati, janganlah seperti itu, seperti itu. Oh, dia makin marah. Ternyata caranya jemaah, biarkan dia menyendiri dulu. Biarkan tenang. Benar jemaah. 3 menit, 5 menit sendiri, setelahnya udah ketawa lagi. Jadi ada waktu sendiri perempuan itu. Ingat, ini kebanyakannya. Dan ini saya ambil materinya dari buku Dr. Aisyah Dahlan. Ya, beliau salah satu pendidik yang luar biasa. Ya. Dan beliau dalam bukunya secara real menceritakan bagaimana beliau mendidik, kemudian secara teorinya. Nah, ketika sudah dilakukan hal itu tadi, jamaah sekalian mengenal Allah Subhanahu wa taala, awali dengan empati, gunakan sentuhan dan kedekatan, kemudian validasi emosinya, gimana sudah lebih tenang. Kalau sudah tenang, ya, baru setelah itu disampaikan dengan baik, dengan lemah lembut. Hati-hati kata-katanya. Kalau sudah ada kata-kata menyalahkan di situ, biasanya tidak diterima. Sudah yang lalu, sudah, sekarang fokus ke depan. Kalau bisa seperti ini, udah selesai. Jangan diungkit-ungkit, kamu sih kayak gini. Nah, sudah, itu gak akan masuk. Ya, ini anak perempuan. Nah, singkatnya jemaah sekalian makan oleh Allah Subhanahu wa taala, intinya butuh ilmu. Jadi orang tua itu butuh ilmu. Ibnu Abbas radhiyallahu an ketika menangani kasus yang sama tapi orang berbeda, beda cara pendekatannya. Ya. Nah, jadi saya singkat, pertama kalau laki-laki butuh ketegasan. Langsung tegas. Kalau perempuan butuh kelembutan. Kemudian laki-laki respon ke logika. Kalau wanita lebih respon ke emosi. Kemudian laki-laki jangan dipermalukan. Kalau perempuan jangan dibentak. Ustadz sulit, Ustadz. Bisa. Ya. Yang nggak mau coba, yang nggak mau terima, berarti dia nggak mau sabar. Nah, kemudian laki-laki fokus pada tanggung jawab, perempuan fokus pada perasaan. Nah, ini pakar yang menyebutkan, bukan saya. Saya hanya menyampaikan di sini dan saya coba saya kaitkan dengan hadis Rasulullah atau dengan contoh dari Rasulullah SAW. Coba cek Rasulullah SAW. Beliau kalau melihat istrinya kemudian memanggil pasti dengan panggilan yang paling baik. Maka ada istilah ya, wanita itu senang dipuji. Meskipun laki-laki senang, tapi gunakan panggilan yang baik kepada wanita. Ya, sedangkan laki-laki itu ya, jangan dipermalukan di depan umum, itu jangan. Nah, maka Rasulullah SAW dengan para istrinya manggil Aisyah ya Humairah. Jadi panggilannya itu dari panggilan itu sudah beda. Karena itu adalah bentuk dari pendidikan Rasulullah SAW. Mungkin ini jemaah sekalian yang berbahagia, sedikit kami sampaikan modal bagi kita semuanya. Jadi jangan sampai kita kurang ilmu dalam mendidik. Jangan sampai hanya keluar dari lisan nasihat kan. Saya sudah nasihati Ustaz,
tapi tidak dilihat keadaan orang yang dia nasihati. Padahal Rasulullah SAW beliau memberikan contoh sebaik-baik contoh, dan ada bahkan kitabnya yang judulnya Atfalul Muslimin Kaifa Rabbahumun Nabiul Amin sallallahu alaihi wasallam, yaitu anak-anak muslim dan bagaimana Rasulullah yang amanah mendidik mereka. Dan itu bisa menjadi ilmu bagi kita, bisa menjadi pedoman bagi kita, karena sebaik-baik pedoman kita adalah Al-Quran dan hadis, dan orang yang paling harus kita ikuti adalah Nabi Muhammad SAW. Semoga Allah memberikan kita hidayah dan taufiknya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.